Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Dr. Roni Harsoyo, MPD, serta teman-temanku sekalian. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Statistika Pendidikan yang beranggotakan 3 anggota, yakni yang pertama Elita Nurida India Studi, yang kedua Mas Turoh, dan yang ketiga Putri Rosanti. Kali ini kami akan memaparkan materi yang berjudul data, variabel, hipotesis, dan jenis-jenisnya. Sebelum kita mulai pemaparan materi tersebut, jangan lupa tetap like, comment, and subscribe, serta jangan lupa share video kali ini. Selamat menyaksikan. Pada materi data, variabel, hipotesis, dan jenis-jenisnya, kami mengambil 3 rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama tentang pengertian data dan jenis-jenisnya, yang kedua tentang pengertian variabel dan jenis-jenisnya, dan yang ketiga tentang hipotesis dan jenis-jenisnya. Pada pembahasan yang pertama tentang pengertian data, statistika berasal dari bahasa Latin, yaitu status yang berarti negara. Pada saat itu, peran statistika hanya terbatas penggunaannya pada situasi perekonomian, kependudukan, politik yang terjadi pada suatu negara. Sampai sekarang penggunaan statistika telah berkembang pesat, walaupun penggunaannya pada zaman dahulu masih tetap banyak digunakan, misalnya untuk menampilkan situasi perekonomian, kependudukan, politik, misalnya sebagai statistika kependudukan. Statistik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data sesingkat-singkatnya. Data statistik adalah sebagai bagian data tunggal, data yang memiliki pesan informasi yang faktual yang terekam oleh tujuan analisis. Maksudnya, dari data statistik adalah dapat dijadikan sebagai sumber informasi, di mana data ini berasal dari hasil penyajian, interpretasi, dan hasil analisis data. Kehadiran data statis tidak hanya dikuasai, tetapi juga harus dipahami, di mana data statistis merupakan informasi faktual yang terekam untuk membantu peneliti dalam melakukan proses analisis, yaitu proses interpretasi dan penyajian. Yang kedua tentang jenis-jenis data. Data statistis berdasarkan sifatnya ada 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama tentang data kuantitatif. Adapun yang termasuk ke dalam data kuantitatif yang sering digunakan dalam penelitian yaitu data distrik dan kontinu. Yang pertama tentang data distrik. Data distrik adalah data berupa angka yang menampilkan dalam hitungan bulat. Data distrik itu sendiri bisa berubah sejumlah nilai atau angka yang bersifat terbatas dan tidak bisa dipecahkan. Artinya, angka yang keluar tidak boleh dalam bentuk pecahan dan hanya mengeluarkan pecahan bulat, yaitu nilai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Adapun contohnya data distrik yaitu sebagai berikut. Di rumah sakit semenjak COVID-19, jumlah pasien yang masuk setiap harinya bisa mencapai 92 pasien. Dari contoh tersebut, pasien di rumah sakit tidak bisa dihitung dalam bentuk pecahan atau potongan karena dihitung adalah per kepala. Artinya, 1 orang dihitung 1 kepala.
Yang kedua, data kontinu. Data kontinu adalah data statistik yang mengambil nilai dengan cara menentukan batas tertentu. Ada dua bentuk data kontinu, yaitu yang pertama, data yang memiliki nilai kemungkinan yang tidak terbatas, dan yang kedua, data yang dapat dipilih berdasarkan rentang waktu tertentu. Adapun contohnya, yaitu sebuah peristiwa yang menunjukkan pada waktu-waktu tertentu, misalnya dalam bentuk waktu satuan, tahun, hari, dan bulan. Pembahasan yang kedua tentang data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang tidak bersifat numerik atau angka. Data kuantitatif termasuk data statistik yang bersifat deskriptif. Bukan berarti di dalam penelitian kuantitatif tidak ada angka. Tidak ada angka sama sekali, adapun itu tetap ada angka. Hanya saja sifat angka tersebut tidak memiliki arti matematik seperti halnya di dalam data kuantitatif. Baik, selanjutnya untuk pemaparan pengertian variabel dan jenis-jenisnya akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari makalah kami yang berjudul Data, Variabel, Hipotesis, dan Jenis-jenisnya. Saya di sini di bagian C dan D, yaitu menjelaskan tentang jenis-jenis variabel, yang C pengertian variabel, dan D jenis-jenis variabel. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah yang C, pengertian variabel. Pengertian variabel adalah istilah variabel merupakan istilah yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap jenis penelitian, yaitu maupun penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif, dan semua penelitian-penelitian yang lain. Menurut pendapat Y.W. Best yang disunting Sanpiah Faisal, yang disebutkan bahwa variabel penelitian adalah kondisi-kondisi yang oleh peneliti dimanipulasikan, dikontrol, atau diobservasikan dalam suatu penelitian. Sedangkan menurut Direktorat Pendidikan Tinggi Dikbud menjelaskan bahwa yang dimaksud variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Yang dimaksud objek penelitian yaitu seperti tempat atau mencari bahan untuk data penelitian tersebut yang akan diamati, yang akan dibuat, yang akan diteliti tersebut. Terus selanjutnya akan saya jelaskan yang selanjutnya, yaitu bagian D yang kedua, yaitu jenis-jenis variabel. Di sini jenis-jenis variabel itu ada dua, yaitu variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Ada dua, yaitu jenis variabel kualitatif, yaitu sebuah nilai yang berupa label atau nama, yaitu label atau nama itu suatu barang atau suatu barang yang berlabel yang ada namanya, yaitu seperti contohnya barang atau hewan ya. Seperti contohnya itu
cat rumah itu kan ada labelnya, ada namanya, itu biasanya ada warnanya, macam-macam warna, itu ada beberapa, itu bisa dibandingkan. Cat rumah itu kan ada yang warna biru, ada warna hijau, ada warna merah, dan sebagainya. Terus kalau hewan itu contoh selanjutnya yaitu hewan seperti anjing, itu ada bermacam-macam anjing, nama-nama anjing itu kan banyak. Terus yang kedua tentang variabel kuantitatif. Variabel kuantitatif itu adalah nilai yang mewujudkan angka atau numerik dengan menjadikan wakil kuantitas yang biasa diukur secara matematis. Contohnya seperti populasi suatu daerah atau jumlah murid dalam suatu kelas. Itu kan bisa kalau populasi suatu daerah biasanya kan ada berapa jumlah penduduk atau lain sebagainya, bisa dihitung. Jadi variabel kuantitatif dan kualitatif itu beda. Yang kualitatif itu berupa label atau nama, kalau kuantitatif itu matematis atau bisa dihitung. Sekian, selanjutnya bisa dilanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang hipotesis dan jenis-jenisnya. Terima kasih. Masuk pada pembahasan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu pengertian dan jenis-jenis hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, yang dimana rumusan masalah penelitian itu dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Kemudian hipotesis juga bisa dikatakan sebagai dugaan sementara atau dugaan yang mungkin benar atau juga mungkin salah. Hipotesis akan ditolak jika tidak real atau akan diterima jika itu nyata dan sesuai dengan fakta-fakta. Penolakan dan penerimaan hipotesis dalam makalah ini disampaikan dengan begitu sangat bergantung kepada hasil-hasil penyelidikan terhadap fakta yang dikumpulkan. Jadi hipotesis juga dapat dipandang sebagai suatu konklusi yang bersifat sementara. Jadi sebagai konklusi tentu hipotesis tidak dibuat dengan semena-mena, melainkan atas dasar pengetahuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis hipotesis. Di dalam makalah disebutkan seorang ahli bernama Brock yang dibantu temannya mengajukan adanya pernyataan untuk hipotesis. Yang pertama saya bacakan, yaitu hipotesis harus dirumuskan secara singkat tetapi jelas. Yang kedua, hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih dari variabelnya. Yang ketiga yaitu hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang ditemukan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan. Ada dua jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama yaitu hipotesis kerja atau biasa disebut dengan hipotesis alternatif. Hipotesis kerja itu menyatakan adanya hubungan antara variabel X dengan variabel Z atau adanya perbedaan antara dua kelompok rumusan hipotesis kerja. Contohnya yaitu jika orang makan banyak maka berat badannya akan naik. Yang kedua yaitu adanya perbedaan antara penduduk kota dengan penduduk desa dalam cara berpakaian. Jenis hipotesis yang kedua yaitu hipotesis nol atau biasa disebut dengan hipotesis nihil. Hipotesis nol ini biasa dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik, yaitu diuji dengan perhitungan statistik. Biasa dipakai dalam penelitian statistik menyatakan
tidak adanya perbedaan antara dua variabel atau tidak adanya pengaruh dari variabel X terhadap variabel yang Y. Pemberian nama hipotesis nol atau nihil ini dapat dimengerti dengan mudah. Di makalah disampaikan ini alasannya karena tidak ada perbedaan antara dua variabel. Dengan kata lain, selisih variabel dengan variabel kedua adalah nol atau nihil. Contohnya yaitu tidak ada perbedaan antara mahasiswa tingkat 1 dengan mahasiswa tingkat 2 dalam disiplin kuliah. Kemudian contoh yang kedua, tidak ada pengaruhnya terhadap jarak rumah ke sekolah terhadap kedisiplinan mengikuti pembelajaran atau perkuliahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok 2 dengan judul Data, Variabel, Hipotesis, dan jenis-jenisnya. Semoga pada pemaparan materi kali ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pemateri masing-masing. Kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.